فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, telah kita merajaah tadi beberapa teori dari pembahasan kalam. Yang harus diingat-ingat terus. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas tamrin atau tugas yang kemarin diberikan. Yang pertama dari Mujahid, dibaca dulu jumlahnya, diartikan. Ini sudah kallamallahu Musa sudah. Ra'a Zaidun ar-Rami, halaman 29. Ra'a Zaidun ar-Rami, ar-Ramiya. Ra'a Zaidun ar-Ramiya. Maknanya dulu. Zaid telah melihat orang yang melempar itu. Yang i'rabnya takdiri mana? Pada jumlah ini yang i'rabnya takdiri mana? Ra'a. Ini belum sampai kalian. Ra'a itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu tidak mengalami i'rab. Ya, fi'il madhi tidak mengalami i'rab, namanya mabni nanti. Pokoknya terus-menerus kondisinya sama, tidak berubah. Di sini dikatakan ar-ramiyah, yang di kotak itu ya kan? Ar-ramiyah, apakah dia i'rabnya takdiri atau lafzi? Mujahid. Ar-ramiyah. Lafzi. Pertanyaannya, limadza dhaharatil fathah? Kenapa fathahnya kok nampak? Karena harakat fathah itu ringan. Ahsanta. Tayyib. As-soalu tsani. Senan. Ja'ad da'i. Maknanya da'i itu telah datang. Tayyib. Terus kalimah yang i'rabnya takdiri mana? Ad-da'i, al-mani', yang menjadi penghalang, as-siqal. Taib. 3. Muhammad. Dhahaba Muhammadun ila sa'i. Maknanya petugas. Tayyib labat. Sa'i yaitu petugas atau pekerja. Tayyib. I'rab kalimat yang i'rabnya takdiri mana? As-sa'i. Penghalangnya as-siqal. Udah ya kan? Tayyib. Sekarang Muhammad. Masya Muhammadun. I'rab. Masya. Kalau di sini kan Masya Zaidun. Sekarang saya ganti Masya Muhammadun.
Masya fi'il alal fathi apa? Fathinya kelihatan apa? Masya. Ada alifnya, akhirnya alif. Berarti alal fathil muqaddarah mana'a min zuhuriha. Masya fi'il madhi mabniyun alal fathil muqaddarah mana'a min zuhuriha. Yang menghalangi nampaknya apa? Akhirnya alif, yaitu ta'adzur. Ta'adzur. Muhammadun Muhammadun ana, gitu. Nah, coba Muhammad satunya Aceh. Ini Muhammad Aceh. Muhammad siapa? Ini saya keliru terus. Ini Muhammad apa ini? Abdullah. Muhammadun. Muhammadun kelihatan dhammah zahirah. Baik, ahsanta. Menjelisa. Baik, ini pertanyaan ini. Berikutnya, shallal mu'minul fajra. Halaman 31. Sudah kan ini juga tugasnya ya kan? Abdul Hafid. Baca dulu yang keras. Bacanya yang bagus, yang tegas, keras. Belajar baca sekalian. Shallal mu'minul fajra. Orang yang beriman itu telah sholat fajar. Tayyib. Yang i'rabnya takdiri mana? Shalla. Maniknya? Penghalangnya apa? Ta'adzur. Tayyib. Berikutnya Faris. Langsung digandeng kalau baca seperti itu. Ulangi. Nam yarmil muslimul kafira. Maknanya orang muslim itu melempar orang kafir. Memanah juga boleh. Yarmi itu terkadang sesuai konteks. Yang dilempar panah ya memanah. Kalau terkadang juga yang dilempar tombak. Kalau zaman sekarang tidak ada, tapi sekarang menembak. Muslim itu menembak si kafir. Karena sekarang perangnya tidak pakai panah, tidak pakai tombak, pakainya sniper. Cuman perang zaman sekarang, sebenarnya pengecut. Kenapa? Karena jarak jauh, berlindung di balik batu. Tayyib. Mana i'rab takdirinya? Yarmi. Penghalangnya thiqal. Ahsanta. Tayyib. Berikutnya Kasha. Baca yang bagus, jangan di yad'u al-alimu, langsung digandeng. Yad'ul alimu ilal haqqi. Mana i'rab takdirinya? Yad'u. Penghalangnya as-siqal. Tayyib. Halaman 32. Ini kemarin juga sudah ya kan? Tayyib. Halaman 33.
Putra. Baik. Nadartu fi daftari. Maknanya nah, aku memperhatikan buku catatanku. Baik. Mana yang i'rab takdiri? Kata yang i'rab takdiri? Daftari. Mal mani'? Apa penghalangnya? Hah? Istighal. Baik. Yang lengkap ya, istighalul mahal biharakatil munasabah gitu. Sehingga nanti akan apa? Akan ingat terus istighalul mahal biharakatil munasabah. Baik, berikutnya Raihan. Baik, qara'tu kitabi. Maknanya baik, maniknya istighalul mahal biharakatil munasabah. Berikutnya Syahrul. Dhahaba auladi. La, maknanya artinya dulu. Anak-anakku telah pergi. Betul? Betul? Punya anak kah? Baik. Nah, maknanya demikian. Baik. Kalimah yang i'rab takdiri auladi. Mal mani'? Baik, istighalul mahal biharakatil munasabah. Baik, terakhir sekarang tamrin tajribi halaman 34. Dibaca. Abdul yang keras. Yakunul i'rabu fi kulli ismin udhifa ilal ya'il mutakallimi wathiqalu fil Baik. Fi wathiqalu fi ismin wa fi'lin yantahi biya'in lazimatin ma qablaha maksur. Baik. Itu kesimpulan kemarin dari kotak yang di atasnya. Cuman kalian belajar membaca, kawan. Belajar membaca, dilatih. Nah. Baik. Coba yang kotak paling atas dibaca keras. Innal i'raba takdiri. Ilhan. Innal i'raba takdiri mawani'uhu thalathatun hiya Baik, terus
maksurun, biwawin, terus ishtighalul mahalli, wa ammal af'alu la tudhafu. Nah, itu perhatikan ketika temannya membaca, diperhatikan sehingga terlatih ya cara membaca, karena membaca ikhwan, praktek membaca itu penting. Nah, walaupun sudah diharokati, terkadang bacanya salah, apalagi tidak diharokati. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan baru, aqsamul i'rab. Baik. Aqsamul i'rab, jenis-jenis i'rab. Setelah kita tahu akan pengertian i'rab, juga pembagian dari sisi nampak dan tidak nampaknya perubahan menjadi dua, dan ini termasuk pembahasan yang lumayan sulit yang dikedepankan, makanya dijelaskan panjang lebar. Ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, aqsamul i'rab, jenis-jenis i'rab. Mudah sekali antum bisa melihat ada 4 di situ. Apa saja? Coba dibaca. Azam. Yang pertama, ar-raf'u. Harokati kalau belum. Yang pertama ar-raf'u. Yang kedua dibaca. Senad. An-nasbu. Yang ketiga Mujahid. Al-khafdu. Yang keempat Abdul Hafid. Al-jazmu. Nah, mudah ya kan, berarti i'rab 6 jenisnya ada 4. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Ini harus dihafal. Pembahasan jenis-jenis i'rab ini akhwan harus dihafal, dan nanti harus dihafal dengan tanda-tandanya. Dan insyaallah ini telah dibuat dengan metode yang mengasihkan. Jadi, tinggal kita memperkuat semangat saja, dan mempersering untuk melihat-lihat, dibaca-baca. Sekarang kita ambil pengertian masing-masing. At-ta'rifatu bil arba', pengertian dari keempat macam i'rab ini. Ar-raf'u lughatan al-'ulu. Rafa' ya, i'rab rafa'. Rafa' itu lughatan, maksudnya maknanya secara bahasa adalah al-'ulu, bermakna tinggi. Jadi rafa' secara bahasa maknanya tinggi. Istilahan, secara istilah, pengertian rafa' adalah taghayyurun makhsusun alamatuhu dhammah aw ma naba anha. Suatu perubahan yang khusus yang tandanya dhammah atau yang menggantikannya. Itu pengertian rafa'. Jadi kalau ditanya pengertian rafa' dalam ilmu nahwu, ya pengertian secara istilah ini, yaitu apa tadi putra? Perubahan yang khusus yang tandanya apa? Dhammah atau yang menggantikannya. Itu pengertian rafa'. Apa Muhammad Sidarjo? Apa itu rafa'? Itu secara bahasa. Kalau kita berbicara ilmu nahwu, ketika ditanya rafa' itu apa, berarti secara istilah. Perubahan yang khusus yang tandanya dhammah atau yang menggantikannya. Baik. Yang kedua nasab, an-nasbu.
Lughatan al-istiqamah. An-nasab secara bahasa maknanya istiqamah, tegak. Adapun secara istilah, perhatikan, taghayyurun makhsusun alamatuhul fathatu aw ma naba anha. Perubahan yang khusus yang tandanya fathah atau yang menggantikannya. Ini makna rafa. Mudah sekali. Ya kan? Apa? Putra? Nasab. Nasab maknanya apa? Perubahan yang khusus yang tandanya fathah atau yang menggantikannya. Baik. Yang ketiga al-khafdu. Naam. Lughatan as-suful. Bawah, rendah bisa. Istilahan taghayyurun makhsusun alamatuhul kasrah aw ma naba anha. Secara istilah adalah perubahan yang khusus yang tandanya kasrah atau yang menggantikannya. Ini pengertian i'rab khafat yang dikenal juga dengan i'rab jar, sama kawan. Khafat sama dengan jar, yaitu perubahan yang khusus tandanya kasrah atau yang menggantikannya. Al-jazmu sekarang i'rab jazm. Lughatan al-qata'. Nah, secara bahasa bermakna al-qata', pemutusan. Istilahan yang penting untuk kita makna istilah, kawan, karena itu yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Secara istilah yaitu taghayyurun makhsusun alamatuhu sukun aw ma naba anha. Perubahan yang khusus yang tandanya sukun atau yang menggantikannya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di sini pengertiannya sangat mudah. Rafa, nasab, khafad, jazm. Itu pengertiannya dilihat dari sisi apa? Alamat pokoknya. Semuanya adalah perubahan yang khusus, ya tidak? Rafa, nasab, jar, jazm, perubahan khusus. Untuk rafa alamatnya apa? Alamatnya apa? Durazak, dhammah atau yang menggantikannya. Adapun nasab, perubahan khusus alamatnya apa, Afif? Fathah atau yang menggantikannya. Khafat, Syahrul, berarti apa? Perubahan yang khusus alamatnya kasrah atau yang menggantikannya. Jazm, Raihan, berarti apa? Perubahan yang khusus alamatnya apa? Sukun atau yang menggantikannya. Mudah ya kan? Baik. Kita ambil sedikit lagi. Alamatul i'rab ma'al asma'i wal af'al. Setelah kita tahu 4 jenis i'rab, perhatikan pembahasan berikutnya tanda-tanda i'rab na'am bersama dengan isim dan fi'il. Baik. Lil asma'i thalathatun. Antum harokati dulu ini. Lil asma'i thalathatun ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Naam. I'rab yang masuk pada isim-isim itu 3. Ini maksud lil asma'i thalathah. I'rab untuk isim, maksudnya i'rab untuk isim itu 3. Rafa, nasab dan khafad. Jadi yang bisa masuk pada isim itu 3 jenis i'rab ini. Ingat-ingat. Rafa, nasab dan khafad. Lil af'ali thalathatun. Dan i'rab untuk fi'il itu juga 3. Apa itu? Ar-raf'u wan nasbu. Rafa dan nasab. Yang ketiga wal jazmu dan jazm. Nah, dari sini dulu antum perhatikan. Antum perhatikan ini. Sekali lagi saya
Ulangi. I'rab yang masuk pada isim apa? Faris? Rafa, nasab, khafat. I'rab yang masuk pada fi'il apa Ukasha? Rafa, nasab, jazm. Berarti dari keempat jenis i'rab yang tidak masuk pada isim apa? Muhammad Sidarto. Dari empat jenis i'rab yang tidak masuk pada isim, i'rab apa? Jazm. Ahsanta. Abdullah. Dari keempat jenis i'rab tadi yang tidak masuk pada fi'il apa? Khafat. Ahsanta. Sekarang siapa? Mujahid. Dari keempat jenis i'rab tadi yang bisa masuk pada isim dan fi'il apa? Apa? Perhatikan pertanyaannya, semuanya perhatikan. Dari empat jenis i'rab yang bisa masuk pada isim dan fi'il berapa? Dua, yaitu rafa sama nasab. Ya, paham berarti sudah. Nah, tayyib. Perhatikan baris ketiga, kawan. Al asma'u la tujzamu wal af'alu la tuhfadhu. Isim-isim itu tidak bisa dijazmkan dan fi'il-fi'il itu tidak bisa dijarkan. Ya, itu jelas, harus dipegang erat-erat ini. Namanya isim tidak bisa dijazm. Kalau ditanya alamat jazm untuk isim mufrad, ada tidak? Syahrul? Enggak ada, karena isim tidak bisa dijazm. Sedangkan fi'il tidak bisa dikhafat. Taib. Baris keempat, al-mushtaraku fihi bainal asma'i wal af'al ar-raf'u wan nasbu. Naam, yang bersekutu pada i'rab antara isim dan fi'il yaitu i'rab rafa' dan nasab. I'rab rafa' dan nasab itu bersekutu, bisa masuk pada isim dan fi'il. Kemudian al-khasu bil asma, i'rab yang khusus untuk isim adalah i'rab al-khafat. Al-khasu bil af'al al-jazmu. Sedangkan yang khusus untuk fi'il adalah i'rab jazm. Ini mudah sekali, kaidah-kaidah pokok, kawan. Ini paling dasar. Nah, pembahasan paling dasar berkaitan dengan i'rab. Tapi kalau dasar ini tidak paham, ya seterusnya tidak akan paham. Makanya pahami dasar ini dulu, pondasi utama dalam ilmu nahwu. Jadi i'rab yang khusus pada isim apa tadi? Ilhan? Al-khafat. I'rab yang khusus pada fi'il? Al-jazm. Nah, ini telah dimudahkan dengan dibuat tayyib gambar seperti ini. Perhatikan, khasun bil ismi khafat, yang khusus untuk isim i'rab khafat. Kemudian lingkaran kedua, khasun bil fi'li jazmun, ya, yang khusus pada fi'il jazm. Mushtarak, maksudnya mushtarak apa? Yang apa? Bersama-sama bisa masuk isim sama fi'il, yaitu apa? Raf'un wa nasbun, i'rab rafa' dan i'rab nasab. Paham Raihan? Baik. Naam. Baik, sekarang contohnya perhatikan. Halaman 38. Al-ismu wal fi'lu ma'ar raf'i. Isim dan fi'il bersama dengan i'rab rafa'. Contohnya yarqudu zaidun. Yarqudu zaidun. Maknanya apa ini? Raqada yarqudu.
Fi'il raqada, apa maknanya? Muhammad Aceh? Maknanya sama dengan nama yanamu, apa? Tidur. Si Zaid sedang tidur. Nah, si Zaid sedang tidur. Di sini yarkudu fi'il, Zaidun isim, kedua-duanya dalam keadaan rafa. Makanya disebutkan i'rabnya di bawahnya yarkudu fi'lun marfu'un, Zaidun ismun marfu'un, ya dalam keadaan rafa. Nah, li'annahu fa'il, karena dia sebagai fa'il. Contoh berikutnya al-ismu wal fi'lu ma'an nasbi, isim dan fi'il bersama dengan i'rab nasab. Contohnya lan nashrabal khamra, lan nashrabal khamra, kami tidak akan meminum khamr. Perhatikan kata nashraba dalam keadaan fathah akhirnya, al-khamra juga dalam fathah akhirnya. Yang fathah merupakan alamat pokok i'rab apa? Syahrul? Fathah merupakan alamat pokok i'rab apa? I'rab apa? Fathah, alamat utama bagi i'rab taib, i'rab nasab. Nashraba fi'lun mudhari' mansubun bilan, al-khamra ismun mansubun. Nashraba yaitu fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan sebab lan, sedangkan al-khamra isim yang dinasabkan. Ini tidak perlu antum pusing-pusing, yang ini sekarang belum paham tidak apa-apa. Naam, al-ismu wal khafdu sekarang isim, naam, dalam dan bersama dengan i'rab khafad. Dhahabtu ila Zaidin, yang penting jumlah atau kalimat-kalimat ini antum jadikan contoh dan ingat-ingat maknanya. Dhahabtu ila Zaidin, aku pergi menemui Zaid, pergi menuju kepada Zaidin. Ila Zaidin, Zaidin di sini apa? Tandanya kasrah, dia i'rabnya apa? Khafad, ya. I'rab yang ada di situ khafad. Zaidin ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhil kasratud dhahirah. Zaid adalah isim yang dijarkan dengan ila, tanda jarnya kasrah yang nampak. Al-fi'lu wal jazm, fi'il bersama dengan i'rab jazm. Contohnya lam naktub darsan, kami tidak menulis pelajaran. Lam naktub darsan. Naktub sekarang fi'il mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam, alamat jazmnya adalah sukun. Baik, berarti ingat-ingat kesimpulannya pembahasan kita yang antum harus kuasai, ya. Naam, i'rab ada 4. Nama-namanya harus hafal. Rafa, nasab, khafad, jazm. Kemudian pengertian masing-masing. Ya, intinya sangat mudah, ikhwan. Rafa itu adalah apa? Perubahan yang khusus, tandanya apa? Dhammah atau yang menggantikannya. Nasab, perubahan khusus, tandanya fathah atau yang menggantikannya. Kemudian khafad, jazm, tadi sebagaimana diterangkan tadi. Kemudian dari keempat i'rab ini, yang masuk pada isim apa? Yang masuk pada fi'il apa? Yang khusus pada isim apa? Yang khusus pada fi'il apa? Kemudian yang bisa masuk pada keduanya apa? Itu dulu dihafal, diingat-ingat. Naam, barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta